Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di dalam menjalani hidup di hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, yang telah menjaga, memelihara hidup kami dengan sempurna sampai detik ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan tubuh yang Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam di kaki-Mu dan menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu.
urapi hamba-Mu ya Allah, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di dalam sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari kasih yang sempurna itu adalah kasih yang dinyatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini di dalam keadaan yang sama seperti manusia. Saya ulang sekali lagi, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia. Kasih seperti itulah yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Artinya kita harus bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kita harus semakin menyadari bahwa menjalani hidup sebagai orang percaya itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sebab menjalani hidup sebagai orang percaya itu artinya kita harus menjalani hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia, Ia mempersembahkan segenap kehidupannya hanya untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus tidak mengambil sebagian hidupnya untuk dinikmati. Segenap hidupnya dipersembahkan kepada Allah Bapa di sorga. Hal itu dapat dibuktikan dengan perkataannya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya tidak ada kepentingan diri sendiri yang diutamakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus saat itu. Tuhan Yesus hanya mengutamakan apa yang menjadi kepentingan Bapa di sorga. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kalau mau jujur, selama ini kita hidup hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa rasa cinta kita kepada Bapa, kasih kita kepada Bapa belum benar-benar tulus. Itulah kenapa saya katakan di awal bahwa tidak mudah hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu tidak mudah. Saudaraku, kalau saat ini kita tidak berjuang untuk hal yang satu ini, maka setelah berada di balik kematian nanti, apakah pantas kita diakui sebagai anak-anak Allah? Apakah kita bisa yakin bahwa di balik kematian nanti Tuhan berkata Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya atau sebagai kekasih hatinya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita bisa berkata bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah cinta kita, kasih kita kepada Tuhan itu benar-benar tulus? Tuhan Yesus memberikan segenap hidupnya untuk Allah Bapa di sorga. Dan ketulusan kasihnya kepada Bapa tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab pengorbanannya sampai di ujung nafas hidupnya yang terakhir. Jika demikian,
maka hidup kita juga sebagai orang percaya harus sama seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa sampai saat ini hidup kita belum benar-benar sama seperti Kristus? Karena selama ini hidup kita sudah terlanjur diracuni oleh selera dunia, diracuni oleh berbagai keinginan dunia. Maka kita tidak bisa mencintai Bapa, mengasihi Bapa di sorga dengan kasih yang benar-benar tulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata kita mencintai Bapa di sorga, mengasihi Bapa di sorga, itu artinya kita harus mengasihi Allah Bapa di sorga dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, jadi segenap hidup kita harus menjadi milik Bapa di sorga. Tidak boleh dimiliki oleh kita lagi. Tidak boleh lagi kita bagi kepada yang lain. Oleh sebab itu saudaraku, kalau pikiran kita masih terbagi kepada hal-hal dunia dengan kesenangannya, maka sebenarnya kita belum mengasihi Allah Bapa di sorga dengan tulus. Rasa cinta kita kepada Bapa juga bukan cinta yang benar-benar tulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga menunjukkan bahwa kita sedang mengabdi kepada dua tuan. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa kita harus mengoreksi seluruh hidup kita. Lalu kita bertobat sungguh-sungguh dan menyerahkan segenap hidup kita hanya untuk Tuhan saja, untuk Bapa di sorga saja. Tentu perjuangannya tidak mudah, karena kita sudah terlalu lama dididik oleh dunia dengan didikan yang salah. Saudaraku, kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mungkin bisa dikenal oleh Tuhan. Sebab kita tidak bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah. Berikan seluruh hidup kita atau tidak sama sekali. Firman Tuhan katakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dengan kata lain, kalau kita setengah-setengah, kalau kita tidak benar-benar sama seperti Kristus, kita tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin berubah dan semakin bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam sepanjang hari-hari hidup kami mau terus mempersembahkan segenap hidup kami dengan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kami mau mencintai Engkau ya Allah lebih daripada apapun dan siapapun. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus terus menuntun kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kami hidup. Kami hanya mau hidup untuk menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.